Marahnya sama anak, nah bocah kok pinter awak mulu ya nak, pinternya, walaupun sama, tapi ngomongnya pinter, itu Simba. Sebab ucapan orang tua itu bertuah, jadinya doa. Nah bagaimana caranya kita bisa punya hati seperti Simba-Simba terdahulu, punya pikiran, punya seperti Simba-Simba terdahulu? Jawabannya simple. Jadikan diri kita ini full rahmat, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar dapat rahmat? Cara yang paling gampang, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Sholawatnya gimana? Sakarepmu, sementing asal ngucap sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat salam. Salawat dan salam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat salam sakarepmu, sementing ngucap salawat. Orang yang rajin salawat itu dijamin dapat syafaat. Lah artinya syafaat itu apa? Nah ini yang mau saya jelaskan singkat padat, mugi-mugi manfaat, amin. Syafaat itu artinya pertolongan. Manah itu juga artinya pertolongan. Bahasa Arab itu syafaat sama i'anah beda. I'anah itu pertolongan. Kalau syafaat itu seseorang yang menggunakan kekuatannya yang dimiliki, posisi yang dimiliki, memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Contoh, saya dekat sama Pak RT. Jenengan butuh tanda tangan Pak RT untuk nikah, ngurus surat nikah. Butuh tanda tangan Pak RT. Tapi Pak RT ditemui kok susah, gak ketemu-ketemu terus. Tahu saya dekat sama Pak RT, jenengan ngomong, "Mbok tulung aku. Ben iso ketemu Pak RT gampang, terus langsung dados tanda tangan. Tolong saya ditulungi." Maka saya ngomong sama Pak RT, "Pak RT tolong tuh tetangga saya butuh tanda tangan. Gimana caranya biar cepat?" Pak RT ngomong, "Ya sudah, ya Habib, bawa sini kertasnya, tinggal saja nanti saya tanda tangani." Saya yang ngomong begini sama Pak RT, saya namanya lagi memberikan syafaat kepada tetangga saya yang butuh tanda tangan. Itu namanya syafaat. Modalnya tonggo saya cuma ngomong tulung. Betul ya? Tulung. Terus yang capek siapa? Pak RT-nya enggak tanda tangan, sing marani Pak RT. Saya yang capek-capek, lelah-lelah, berjuang agar hajatmu butuh tanda tangan beres. Nah, saya yang memperjuangkan kebutuhanmu, itu namanya lagi memberikan syafaat. Jelas? Nah, sekarang saya butuh selamat di kuburan. Lah, kalau dihitung amal saya kok nggak cukup. Maka saya butuh syafaat Kanjeng Nabi SAW untuk ngomongi malaikat. Malaikat tolong yang satu ini jangan disiksa. Lah kalau yang ngomongi Kanjeng Nabi SAW, malaikat sudah diperintah. Apapun kata Kanjeng Nabi turuti. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita pengen selamat di kubur, caranya gimana? Gampang. Minta tolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar nanti menjamin kita tidak disiksa malaikat. Berarti kita harus kontak Nabi Muhammad SAW. Kita rayu Nabi Muhammad SAW biar kenal sama kita, paham sama kita, sehingga kalau kita butuh apapun, Kanjeng Nabi yang nanti minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyatakan yashfa'u yaumal qiyamah salat. Nanti di hari kiamat, waktu ruwet-ruwetnya segala sesuatu, ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama ya al-anbiya, yang kedua al-ulama, ya, yang ketiga asy-syuhada. Nomor 1 para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, syafaat terbesar milik Nabi Muhammad SAW.
kemudian para ulama. Dari seluruh ulama, syafaat terbesar ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para syuhada. Lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi, ulama, syuhada diizinkan memberikan syafaat, apalagi cuman urusan dunia. Paham? Kalau akhirat saja susah ditulungi, apalagi cuman urusan dunia. Maka untuk urusan dunia, kalau kita dapat syafaat Kanjeng Nabi SAW, selesai, beres, semuanya gampang. Kalau dapat syafaat Nabi, lah terus gimana biar Nabi berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita, gak masuk antrian yang paling belakang? Yuk, sholawatnya yang banyak. Sebab Nabi bersabda SAW, aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Kama qala SAW, di antara kalian semua kelak di hari kiamat, yang paling dekat sama aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Terus jenengan semua ini sama saya, sama warga Jogja, warga Solo, nanti di hari kiamat antri pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antri berdasarkan urutannya. Itu nanti yang paling dekat sama Nabi, yang dipanggil itu sesuai banyak sholawatnya. Yang satu hari sholawatnya 10.000 kali, ya itu sop-sop depan. Yang satu hari sholawatnya 10 kali, ya monggo jenengan terwingking rien, ya sesuai prestasi masing-masing. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijamin oleh Nabi, siapa yang bagus akhlaknya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang banyak sholawat, akhlaknya akan bagus. Itu udah pasti. Siapa yang banyak sholawat, akhlaknya pasti bagus. Sebab Nabi SAW menjamin, siapa yang akhlaknya bagus, dia paling dekat dengan aku. Siapa yang paling banyak sholawat, dia paling dekat dengan aku. Digabungkan dua hadis ini, berarti yang dekat dengan Nabi, dia yang sholawatnya banyak, yang akhlaknya bagus. Dan itulah jaminan siapa rajin sholawat, akhlaknya akan jadi bagus. Nah, pertanyaannya, kok bisa sholawat ini terus jadi kita dikenalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita bersyukur ada teknologi handphone dan WhatsApp. Ini membantu saya untuk menjelaskan dengan mudah. Bu, maaf yang saya panggil ibu-ibu karena di belakang sendiri. Ya, Bu, gak ada WhatsApp. Oh, zaman online gak ada kan, ya termasuk manusia yang Masya Allah ini. Zaman sekarang ini kan siapapun di pojok, di pinggir, mana gitu ya, pegangannya handphone. Mainannya itu, mau ngomong juga gak enak. TikTok tuh ya. Sing ditonton TikTok. Saya tuh kan rodok risih gitu ya. Orang zaman sekarang dididik game TikTok gitu ya. Apa gak punya hiburan yang lain? Saya cari anak-anak engklek udah nggak ketemu, Bu. Engklek. Bu, masih ingat engklek? Masih? Kapan terakhir engklek sama suaminya? Sengklek. Engklek cuman tuk. Capek. Udah nggak kuat. Ngos-ngosan, engklek. Coba ya besok pagi anaknya diajari engklek. Mungkin adik-adik ini nggak paham engklek itu apa. Dek, tahu engklek itu apa? Apa? Coba praktek no. Ayo coba, siap. Oh ya, pintar sih, Masya Allah. Masya Allah pintar itu. Iya. Apa namanya? Jogja dilawan. Ya. Ternyata engklek masih terpelihara di sini, saudara-saudara. Saya udah nanya sama banyak orang, engklek udah enggak paham. Engklek itu kan olahraga yang menyenangkan, permainan sekaligus olahraga, betul kan, yang menyenangkan, terhibur dan sebagainya. Tapi semua pegangannya sekarang handphone, mainnya game. Ya, mainannya adalah game. Nah, ini WhatsApp, saya ambil contoh WhatsApp. Handphone saya, contoh Mas itu, handphone. Nah, ini handphone ya. Nah, ini handphone ini kalau saya udah simpen nomor di sini. Saya simpen nomor misalnya 1000 nomor. Nomor jenengan-jenengan ada 1000. Saya simpen. Terus jenengan kok kirim WhatsApp ke saya. Muncul enggak namanya? Muncul kan? Anton, Abdullah, Ali, Sulaiman. Saya cari nama Sulaiman itu sekarang udah longko. Jarang orang ngasih nama Sulaiman sekarang. Iya. Betul. Jarang terdengar Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu kan gak kurang sugi. Katanya pengen punya anak yang sugi, tapi ngasih nama Sulaiman kaboten. Sulaiman gitu ya. Orang Sulaiman banyak enggak pakai nama Sulaiman?
Kan ya mirip-mirip gitu kan ya sebutannya. Nah, itu di area makam Nabi Muhammad SAW, Allah tugaskan malaikat khusus. Allah tugaskan malaikat khusus. Yang malaikatnya itu dikasih, kalau saya punya handphone, malaikatnya mirip entah teknologinya apa, teknologi langit ya, dibawa malaikat, isinya itu daftar nama seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat. Sudah ada di tangan malaikat.